Alina menatap sang suami dengan benak yang dipenuhi pemikiran satu arah. Jangan-jangan, "Pa, kenapa Ma? Winata jadi kehilangan nafsu makan. Bukan karena jijik sang menantu sudah muntah, tapi lebih karena ikut merasakan ketidaknyamanan yang dirasa sang menantu. Jangan-jangan calon adik twins on the way ya, Pa?" Alina berbisik di telinga Winata karena takut akan didengar dua cucunya. "Hah? Masa secepat itu, Ma?" Winata kaget. Sekaligus bahagia jika saja berita itu benar-benar terjadi. Aksa adalah putra satu-satunya, dan dia menginginkan keturunan yang banyak, biar ramai. "Papa nggak suka jika punya cucu lagi?" tanya Alina curiga. "Tentu saja Papa bahagia, Ma. Hanya saja ini baru dugaan Mama saja, bukan? Aku tidak mau menduga-duga, yang akhirnya hanya membuat kecewa. Kita tunggu saja apa kata mereka." Winata berkata dengan bijak. "Oma, Mommy kenapa?" tanya Daniel. Bocah itu menatap sang oma penuh tanya. "Nggak apa-apa, Nak. Mommy hanya masuk angin saja. Nanti pasti sembuh." Alina mencoba menenangkan dan menghibur sang cucu. "Masuk angin? Itu apa, Oma?" Kini Darren yang bertanya. Putra kedua Elsa dan Naura itu mendadak kepo. Perut Mommy sakit." "Iya, seperti itu sayang. Sudah, kalian teruskan sarapannya ya," titah Alina. Dengan patuh, kedua bocah dengan wajah sama itu kembali melanjutkan sarapannya. Sementara di dalam kamar mandi, Aksa tampak memijat tengkuk Naura yang tengah membungkuk di depan wastafel. "Hue, hue. Kamu kenapa, Yang? Salah makan pasti?" tanya Aksa. Pria itu kasihan melihat sang istri yang seperti menderita. "Nggak tahu, Mas. Aku makan seperti biasa. Nggak ada yang aneh." Naura mencuci mukanya dengan air dingin agar rasa mual hilang dan berganti seger lagi. "Ke dokter ya." Aksa membawa sang istri ke dalam pelukannya. Pikirnya dengan mencium aromanya yang maskulin, Naura akan tenang dan nyaman. "Nggak mau." Naura menyembunyikan wajahnya di dada bidang Aksa. Namun sedetik kemudian dia kembali merasakan mual yang hebat. Perutnya seperti diaduk-aduk. "Hue, hue. Mas, kamu bau banget sih. Nggak mandi ya tadi?" tuduh sang istri. Aksa melongo. Seketika dia mencium ketiaknya kanan dan kiri. Wangi maskulin seperti biasa. Aksa tak pernah lupa memakai deodoran agar ketiaknya tidak bau asam. Masa dia bilang bau sih? Tentu saja dia tidak terima. "Wangi Yang, aku nggak lupa pakai deodoran dan parfum kok. Atau hidung kamu yang bermasalah ya?" Aksa tidak bisa menerima tuduhan yang sangat kejam itu. "Apa, Mas? Kamu bilang hidung bermasalah?" Bibir Naura bergetar dan mata berkaca-kaca. Sedetik kemudian dia sudah menangis, seperti anak kecil yang baru saja dimarahi oleh orang tuanya. Kok malah nangis sih?" "Sayang, jangan menangis, nanti aku kena marah Mama." Aksa panik. Jujur dia takut jika sang mama marah. "Mas jahat, kamu katakan hidungku bermasalah. Memang benar kamu bau, Mas. Aku nggak suka. Ganti baju, Mas. Ganti parfum," titahnya sembari menangis. "Hah? Mas nggak mau?" Naura sudah bersiap untuk menangis lagi, tapi Aksa segera menenangkannya. "Iya sayang, aku akan ganti baju dan parfum." Aksa mengalah. "Pakai parfumku, Mas." Mata Naura berbinar penuh harap. "Parfum kamu Yang?" Aksa menelan salivanya sendiri. Dia memang suka aroma vanila favorit sang istri, tapi dia juga harus berpikir ulang jika akan memakainya. Bagaimana bisa seorang CEO memakai parfum vanila lembut, khas wanita? "Mas nggak mau." Mata Naura kembali berkaca-kaca lagi. Entah mengapa dia sangat sedih melihat Aksa yang sepertinya tidak mau menuruti keinginannya. Iya sayang, iya aku mau." Tak ada yang bisa dilakukan oleh Aksa selain hanya mengalah. "Makasih ya Mas." Naura tersenyum lebar, dan keduanya segera keluar dari dapur dan menuju kamar mereka. "Loh, ayo lanjutkan sarapan dulu. Mau kemana lagi?" tanya Alina heran saat keduanya melewati ruang makan. "Mau ganti baju dulu, Ma," jawab Aksa, dan segera berlalu meninggalkan Alina yang keheranan. Wanita itu menatap Winata dan sang suami hanya bisa mengertikkan bahu tanda tidak mengerti. Aksa segera melepaskan jas dan kemeja yang tadinya sudah rapi, dan mengganti dengan kemeja lain yang baru saja dia ambilkan oleh sang istri. Setelah selesai, wanita yang masih memakai piyama tidur itu segera menyodorkan botol parfum miliknya. Aksa tersenyum manis. Dia berusaha menahan hati agar tidak mengeluarkan keluhan.
karena itu bisa jadi bumerang baginya. Pria itu membiarkan saja saat sang istri menyemprot seluruh tubuhnya dengan parfum beraroma lembut itu. Oke mas, sekarang sudah siap. Aku nggak ngantar ke depan ya mas. Mendadak aku lemas dan malas. Naura berjinjit lalu mengecup bibir sang suami sekilas. Meraih tangan Aksa dan mengecupnya takzim. Kamu sakit? Tanya Aksa heran. Dia balas mengecup bibir Naura. Enggak mas, hanya malas saja. Entahlah, maunya rebahan mas. Tolong sampaikan pada mama dan papa ya. Aku nggak sarapan. Iya, nanti aku bilang sama mama. Istirahat saja, aku berangkat ya. Pamit Aksa setelah membantu sang istri memakai selimut. Hati-hati mas, lirih Naura. Dia bahkan sudah memejamkan matanya. Entahlah, rasanya pagi ini tubuhnya lemas dan seperti tidak ada tenaga. Entah apa yang tengah melanda dia. Iya sayang, telepon aku ya jika ada apa-apa. Pesan Aksa sebelum dia keluar kamar. Iya mas. Mana Rarasa? Tanya Alina heran. Saat melihat sang putra muncul sendiri, Baby Tun sudah tidak nampak. Mungkin sarapannya sudah selesai dan tengah bersama Dewi. Lagi kurang enak badan, Ma. Istirahat di kamar dia. Jelas Aksa. Dia mengepaskan bokongnya di kursi makan, melanjutkan sarapan yang sudah terjeda cukup lama. Sakit. Dahi wanita parubaya itu mengernyit, menatap sang putra yang sarapan dengan lahap. Enggak sakit, Ma. Hanya malas dan lemas. Begitu dia bilang tadi. Oh, Alinea manggut-manggut. Kamu ganti baju. Bukankah tadi pakai jas hitam? Winata tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Menghela nafas panjang. Iya, Pak. Terpaksa ganti baju. Kata Rara parfumku bau dan aku diharuskan memakai parfum miliknya. Apa? Alina dan Winata saling berpandangan. Dalam benak Alina sudah semakin jelas mengarah pada satu keyakinan. Jangan-jangan gumamnya. Jangan-jangan apa, Ma? Tanya Aksa heran. Nggak ada, sudah sarapan lagi sana. Nanti Mama akan lihat Rara. Makasih, Ma. Titip istriku ya, Ma. Jika ada apa-apa, segera telepon aku. Pesan Aksa. Dia merasa lega saat mendengar perhatian yang baru saja diucapkan oleh Alina. Sang mama memang bisa diandalkan. Kamu tidur. Alina masuk dengan kamar dengan hati-hati. Dia melihat sang menantu yang tengah bergelung di bawah selimut. Ada apa, Ma? Gumam Naura. Mendengar suara sang mertua, terpaksa membuka mata. Kamu sakit? Tanya Alina dengan lembut. Dia duduk di tepi ranjang dan mencoba memegang kening sang menantu. Tidak panas. Enggak, Ma. Hanya lemas saja. Maaf nggak bisa sarapan sama Tahma tadi. Ucap Naura dengan rasa bersalah. Enggak apa-apa. Apa kamu masih pasang KB? Sudah enggak, Ma. Dia bulan yang lalu sudah tidak KB lagi. Mas Aksa mau tambah anak lagi katanya. Apa kamu sudah mulai datang bulan? Bak seorang detektif yang sudah berpengalaman. Alina mencoba mengorek keterangan dari Naura. Sudah 2 minggu aku belum dapat haid, Ma. Memang jadwal haidku tidak menentu, Ma. Jelas Naura. Dia masih belum bisa menangkap ke arah mana sebenarnya ucapan sang mertua. Nanti Mama akan minta tolong Sri buat beli tes pack. Mama pikir kamu tengah hamil, Ra. Senyum Alina mengembang. Keyakinannya sudah 98%. Sang menantu tengah hamil. Tes pack, Ma. Maksudnya aku hamil, Ma. Mata Naura sontak terbuka lebar. Bahkan dia sendiri tidak berpikir sampai ke arah sana. Semoga saja. Karena itu nanti kamu tes ya. Kamu mau dibuatkan apa? Tanya Alina. Lagi nggak pengen apa-apa, Ma. Maunya rebahan saja dulu. Titip anak-anak ya, Ma. Iya, istirahat saja dulu. Jika mau apa-apa, panggil saja Mama. Pesan sang mertua. Iya, Ma. Gimana, Ra? Tanya Alina dengan jantung berdebar. Setelah keluar dari kamar Naura, tadi dia segera menitahkan pada Sri untuk mampir ke apotek saat pulang dari pasar. Dan akhirnya sang asisten rumah tangga itu membawa 3 buah tes pack dengan merek berbeda. Ini mah, dengan tangan gemetar, Naura memberanikan 3 benda pipi yang sudah dipakai semuanya. Kata Alina biar pasti harus pakai beberapa merek. Reaksi pertama Alina, dia sontak melotot dan sedetik kemudian berkaca-kaca. Manakala melihat ketiga benda pipi itu tertampang nyata 2 garis merah. Alhamdulillah, kamu hamil, Ra.
Alina segera memeluk tubuh sang menantu dengan rasa bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Sebentar lagi dia akan kembali mendapatkan cucu. Tentu saja rumah ini akan bertambah ramai. Iya, Ma. Alhamdulillah. Keinginan kami akan kembali dikabulkan. Naura juga ikut merasakan keharuan yang sama, karena dia akan kembali merasakan nikmatnya hamil. Semoga saja sehat-sehat selalu tanpa ada drama. Selamat ya sayang, Mama titip jaga calon cucu Mama. Nanti sore atau besok minta Aksa buat menemani ke dokter kandungan. Alina melerai pelukannya dan tersenyum manis. Iya, Ma. Tapi nanti saat melahirkan Mama saja ya yang ada di dalam. Jika Mas Aksa, nanti malah dia pingsan lagi. Naura mencepik. Jika ingat peristiwa waktu lahiran baby twins, dia sungguh geram pada sang suami. Bisa-bisa pingsan saat ada di ruang bersalin. Iya, sayang. Nanti Mama saja yang menemani kamu. Makasih ya, Ma. Sama-sama. Sore harinya Aksa baru saja pulang dari kantor. Dia baru saja masuk ke dalam rumah saat twins berhamburan memeluknya. Dedi, Dedi. Kedua bocah itu memeluk kaki sang Dedi kanan dan kiri. Saat seperti ini yang bisa membuat segala lelah dan penat saat bekerja jadi hilang. Melihat keceriaan buah hatinya adalah obat yang paling mujarab. Jagoan Dedi sudah mandi apa belum? Aksa berjongkok dan menggendong mereka di tangan kanan dan kiri. Sementara tas kerjanya sudah dia letakkan di sofa ruang tamu. Sudah, mandi sama Mbak Ewi. Jelas Daniel dengan kas anak kecilnya. Pintar sekali anak Dedi. Momi kemana? Aksa mengajak keduanya duduk di ruang bermain mereka yang tampak berantakan sekali. Momi atit, kata Oma. Jelas Dani lagi. Sementara sang adik tampak sibuk memainkan dasi sang Dedi. Bocah itu memang layaknya Aksa, tak banyak bicara. Momi sakit. Jika begitu, kalian main sendiri ya. Dedi mau kasih obat dulu sama Momi. Iya, Dedi. Kedua boji itu dengan patuh turun dari pangkuan Aksa dan kembali bermain. Aksa segera mencari sang istri di dalam kamar dan melihat wanita tercinta baru saja keluar dari kamar mandi. Tampak segar dan cantik seperti biasanya. Sayang, kamu sudah baikan? Tanya Aksa. Sudah, Mas. Baru pulang. Dengan manja wanita yang memakai gaun warna peach itu memeluk sang suami. Bak anak kacing. Dia mengendus di sepanjang leher dan ketiak Aksa. Yang, aku belum mandi. Jangan begini. Tolak Aksa. Walau sudah pasti tubuhnya tidak akan bau, tetap saja dia tidak nyaman. Aku suka aroma kamu, Mas. Nggak usah mandi ya. Celetuk Naura. Mata bulat menatap sang suami penuh hasrat. Entah kenapa aroma Aksa begitu menenangkannya. Aroma vanila dan keringat Aksa yang bercampur jadi satu. Apa yang?